Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Rubiarman bersama BSJ. Wah, senang sekali nih hari ini bisa ngobrol-ngobrol sama BSJ. Waktunya sibuk banget. Wah. Karena banyak show di mana-mana. Wih, lagi laris manis. Oke. Kita mau kenalan dong sama BSJ nih. Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Rubiarman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Karena waktu itu gue pernah ngobrol sama Sigit. Nah, cuman ini dapat kesempatan ketemu semua nih, ada Sita, Alvin, Elsa, iya. Elsa itu Frozen, let it go. Oke, boleh kenalan dulu dong. Nama sama sebagai apa gitu. Kalau Sita gue tahu nih. Main bass. Dari Sita dulu deh, Sita. Aku Sita, aku main bass dari awal Desember ini. Dari awal banget ya. Oke, next. Baru ngomong-ngomong. Iya. Saya Alvin, Iya. vokalis. Alvin vokalis, iya. Saya Sigit, vokalis. Vokalis. Saya Elsa Drummer, iya, mantap. Sebenarnya Ya. masih ada dua lagi. Masih ada dua lagi ya? Udah gitaris. Ada Aris sama Oni. Oh. Jadi, nah yang sekarang ini denger-denger kan mau launching lagu ya. Nah ini boleh diceritain nih awal kembalinya Reunite ya. Wah, siapa nih yang akan jawab? Mungkin generasi utama ya? Iya. Siapa? Atau mau gampang? Udah pakai udah. Kita mau kalau yang mau dirilis ini nanti adalah mini album sebenarnya gitu. Jadi EP. Sebelumnya di tahun lalu 2023 udah sempat rilis 2 lagu dari yang akan diambil juga dari mini album itu, dari EP itu. Ada Kisah Baru sama Mantra Tenang. Nah, di 2024 ini bertepatan dengan umurnya Bass Jam yang ke 30 tahun. Wow, 30 tahun. 30 tahun. Kita pengen bikin sesuatu yang spesial, akhirnya dirilisnya mini album itu. Gitu. Oke, sejak kapan sih balik ininya lagi nih, ngumpul barengnya lagi sih? Selalu ngumpul. Selalu ngumpul ya? Terus sih. Selalu ngumpul ya? Iya, sebenarnya formasi ini kami sudah mulai di 2019. Dari 2019 itu ya? Memang untuk kepotong Pandemi ya? Jadi kita nggak bisa banyak aktiviti, hanya via sosmed kami aja masing-masing. Oh. Jadi begitu pandemi selesai atau even dari pandemi sih, selama pandemi kita juga tetap rilis beberapa single ya. Karena kita tetap berkarya jadi tetap dikeluarin. Cuman mungkin kelihatannya gitu karena baru mulai ramai lagi tahun ini ya, segala festival, manggung, apa Iya. macam, jadi kesannya baru keluar. Kesannya muncul di publiknya Iya. baru belakangan ini ya? Formasinya udah berarti 4 tahun, 5 tahun. 5 tahun ya, 2024. 2024. 4 tahun beda ya, 4 tahun lebih ya? Oke, nah ini yang akan diluncurkan EP ya gini kan. Nah, ini tema-tema lagunya tentang apa nih? Iya. Silakan Mas, yang punya. Oh iya. Oh, yang punya lagu? Yang ada yang punya lagu. Oh, yang punya lagu. Kebetulan kami semua punya lagu. di sini. Oh, oke. Iya. Boleh dibocorin nggak sih? Bagus, idenya bagus. Boleh dibocorin nggak sih, ini bakal tayang kapan? Waduh. Cek gitu, dicek dulu. Setelah rilis sama belum? Di tahun ini. Iya, Sebenarnya sebenarnya boleh. mungkin kalau dari Kisah Baru dan Mantra Tenang, mungkin teman-teman bisa dengerin di DSP. Itu kelihatan kita emang concern sama, kalau kata anak zaman sekarang tuh mental health lah gitu. Mental health. Iya, jadi kalau Kisah Baru tuh kita mau ngajak teman-teman yang mungkin ada di hubungan yang toksik untuk bisa keluar dari situ, kayak gitu sih. Kalau Mantra Tenang lebih kayak, kan kita sering tuh hari-hari kayak berekspektasi terhadap sesuatu gitu ya. Begitu kecewa kan kayaknya wah gitu kan, down banget atau overthinking gitulah. Nah, kita di Mantra Tenang kita ngajak teman-teman yang lagi merasa kecewa sama keadaan tuh untuk ayo yuk kita bebenah lagi gitu-gitu sih, lebih kayak Nyapu. lebih bebenah lagi. Yang ngelap ya, jadi biar apartemennya bersih loh. Iya. Ya jadi ya untuk lebih tenang, lebih bisa berpikir lagi untuk kedepannya kayak gitu sih. Nah nanti 3 lagu yang akan juga rilis di EP itu selain 2 lagu kan ada 3 lagu lagi. Itu Total juga 5 ya? total 5. Itu sebenarnya kurang lebih
masih jalan ceritanya masih sama sih gitu. Related sama Gitu. Jadi kayak secara nggak sengaja kita juga bikin video klipnya tuh kayak web series gitulah. Jadi ada tokohnya, ada ceritanya, nyambung gitu. Jadi kalau mau lihat penasaran bisa di YouTube Best Jam Official atau Official Best Jam. Best Jam Official. Yang penasaran tonton, yang nggak penasaran tolong tetap ditonton. Kalau penasaran, tolong jadi penasaran dulu, terus nonton, terus cerita lagi, supaya orang lain jadi penasaran. Nyambung terus. Jadi albumnya Kalau penasaran Judulnya marketing dong ya. penasaran. Kalau penasaran marketing ya. Itu pemasaran. Penasaran jadi pemasaran. Nah, yang sudah di syuting video klipnya udah berapa ini dari IP ini? 2 ya? Baru 2. Kisah baru dan mantra tenang itu. kisah benar-benar di mantra. Nah, tadi tentang seorang tokoh. Tokohnya ini siapa yang diperanin ini? Namanya tuh Bara Masasa. Jadi kayak sepasang gitulah. Bara dan Sasa, dan ada perjalanannya mereka ya. Di 3 lagu sisanya mungkin akan ada lagi ceritanya mereka sesuai dengan tema lagu-lagunya. Karena memang sebenarnya 5 lagu tadi yang mungkin nambahin dari Alsa tadi itu semacam kayak apa ya, siklus perjalanan hati gitu, dari mulai kecewa dulu atau kita harus keluar dari toksik, habis itu nanti berlanjut. Nah, cerita akhirnya di mana? Nanti tunggu albumnya rilis, didengerin sesuai urutannya, biar tahu ceritanya tuh gini gitu. Iya, kalau gini kan selama ini biasanya kalau model zaman sekarang kan rilis satu-satu gitu ya, single-single gitu. Nah, kita justru pengen bikin orang menikmati lagi kayak zaman sebelumnya ketika dengerin album tuh satu album full, kayak punya keseluruhan cerita, punya nuansa yang kayak bersinambungan. Nah, itu yang kita mau coba sampaikan di album ini, yang nama albumnya juga belum bisa kita rilis. Tapi nanti akan keluar, penasaran lagi kan? Nah, nanti lihat dulu juga di YouTube-nya, di sosmednya Best Jam Official juga. Jadi tuh nanti semacam satu kesatuan, didengerinnya juga urutan, jadi itu nanti akan ada cerita tema tersendiri. Iya. Dan hari ini kita juga ada kumpul-kumpul bareng juga ya hari ini ya. Dan hari ini, nah mungkin boleh diceritain sedikit nih, walaupun nanti videonya tayangnya nanti. Dipastiin. Yang ngapain aja gitu. Nah, acaranya ngapain nih? Ntar kita share. Ya, yang boleh di-spill aja, yang bikin penasaran. Itu kita kan punya komunitas kecil penikmat Best Jam sejak dulu kala yang kita sebut dengan Best Jam Friends. Jadi kita untuk album ini kita undang beberapa orang yang ada di situ untuk dengerin the first time keseluruhan album ini secara cerita. Jadi mereka juga belum pernah denger nih. Jadi kita undang tempatnya, bahkan mereka awalnya nggak tahu. Kita kasih mau tempatnya di sini. Rahasia gitu. Rahasia. Kita bikin kayak peta harta karun gitu. Nanti dia harus nemuin dulu surat. Ada clue-nya apa gitu kan. Itu perjalanannya seminggu atau sebulan. Baru bisa sampai tujuan. Jadi intinya gitu sih, undang teman-teman dekat dari Best Jam, kita dengerin nanti kita akan dengerin bareng-bareng album itu dan keseluruhan cerita. Dan ini mereka yang pertama dengerin album itu bareng sama kita. Singlenya yang ini kan tadi 3 lagi kan lagi coming soon. Jadi 3-3-nya yang mau didengerin. Iya, didengerin. Jadi 5-5 ya. Lima-limanya. Karena mau tadi mengasih experience dengerin satu album deh, karena itu kayak perjalanan hati. Jadi mudah-mudahan yang kita kasih tahu ceritanya gitu loh, dari awal sampai akhirnya ini kita tahu nih. Jadi mereka ini mudah-mudahan yang kami maksud coba sampaikan ketangkap sama teman-teman. Dan kebetulan kita kali ini sebagai hadiah tadi, karena kami sudah 30 tahun dan mereka juga ya support, mungkin sebagian besar umur kami juga selama itu mereka support dari album pertama. Jadi ini sebagai salah satu bentuk appreciation ke mereka yang udah support terus. Ayo kita dengerin pertama kali, kayak jadi ya spesial lah buat mereka. Iya, bisa ini bareng ya. Dan ini hanya pilihan tadi ya. Syaratnya apa nih? Jawab WA. Fotokopi KTP aja sebelum main PWP. Foto gini ya, pinjol kali Kak Sigit. Pinjol. Sama kemarin kita butuh surat keterangan kelakuan baik. Ketika kumpul mereka nggak ngerusak barang-barang. Jadi lu sih taruh deposit. Nah, kedepannya sendiri dari Best Jam ini, ya selain tadi ini, nah kedepannya akan ada apa lagi nih? Selain tadi EP tadi ya. Nah,
Sebenarnya di tahun 2024 ini tuh banyak sih plannya Bass Jam. Karena tadi itu highlightnya adalah memperingati 30 tahunnya Bass Jam. Yang udah masuk ke plan adalah tadi selain mini album, nanti kita akan bikin beberapa event juga yang mendukung si peluncuran si mini albumnya ini. Gitu, ada launching juga. Terus rencananya mungkin kayak ada memperingati 30 tahunnya akan ada intimate show yang pengennya sih nggak cuma di satu tempat tapi ada di beberapa kota juga di Indonesia gitu. Terus ada rencana bikin buku juga. Bikin buku juga? Buku tulis. Buku tulis polos. Yang kosong ya. Polos. Tapi ada gambar kitanya. Ntar bisa ditulis dikumis-kumisin gitu. Mereknya Bass Jam Dunia. Perjalanan Bass Jam sih, buku itu isinya perjalanan Bass Jam dari tahun 94 sampai sekarang gitu. Gitu. Apalagi ya masih ada beberapa plan juga sih yang masih kita konsepkan gitu ya. Bagus tuh merchandise. Intinya sih pokoknya perayaan setahun ya. Ulang tahun kan biasanya cuma sehari, seminggu paling lama, ini setahun. Kita mau ngerayain 30 setahun. tahunnya setahun. Penasaran kan? Balik lagi. Pemasaran kan? Ini pemasaran dulu penasaran. Nah, sekarang ini kan lebih ke banyak ke digital gitu kali. Kalau dulu tuh zamannya Bass Jam awal-awal yang gue tau kan mungkin pakai kaset apa CD ya waktu itu? Kaset ya? Kita ngalamin semua dari Ngalamin ya kaset ya? MP3 Iya ya. sekarang digital. Nah kalau sekarang lebih banyak ke digital berarti lebih lewat platform digital streaming gitu ya, Spotify dan lain-lain semua ternyata semua juga ada itu ya. Oke, nah makanya beralihnya ke merchandise ya, Karena emang dia yang ngikutin zaman juga sih, ngikutin industri. Nanti mudah-mudahan juga kan sempat ada vinyl juga happening ya. Mudah-mudahan kita juga bisa bikin bentuk format vinyl ya. Kita lihat nanti gimana di depan. Nah, satu buah pertanyaan terakhir nih, apa yang menjadi rahasia suksesnya nih 30 tahun kan bersama nggak mudah nih. Nggak mudah. Paham banget. Nggak mudah apa nggak mudah? Nggak mudah dan nggak mudah. Iya, gimana gitu? Siapa nih? Ini kayak ditanya soal rumah tangga soalnya. Iya, supaya ini bisa menginspirasi para band-band lain. Apa ya? Rahasianya apa ya? Rahasianya kan rahasia. Tapi kalau kita bilang nanti ini nggak jadi rahasia. Jadi nggak rahasia. Rahasia yang bukan rahasia. Iya kan belum namanya kan ada juga yang band yang tidak mengintikan lagi dunia itu ya. Ini kan tetap eksis gitu kan dan nggak mudah ya. Nggak mudah dan nggak mudah ya. Mungkin salah satunya apa ya, toleransi kali ya, maksudnya Beragama, toleransi beragama. Maksudnya menghargai pendapat dan kegiatan masing-masing juga gitu. Maksudnya nggak Pasti punya kesibukan masing-masing. ya itu kan juga pasti mempengaruhi kesibukan Bass Jam juga itu satu. Yang lainnya mungkin yang lain mau nambahin Apa ya? Lebih kalau dibilang nggak ada masalah sih ada, banyak kita meeting masalah banyak. Banyak banget ya. Cuman lebih baik kayak ya itulah mungkin sama ya kayak kita berkeluarga, masalah gede dikecilin, masalah kecil tolong dihilangin lah gitu supaya pada akhirnya nggak ganggu, karena masalah kecil-kecil gitu tuh kadang-kadang kan ganggu. Terus salah satu kebiasaan yang bagus ya, terutama nih Sita, kalau saya lihat sih biasanya Sita nih, dia kalau ada masalah pertama kali ngomong, lu ada masalah kan, ayo ngomong gitu loh. Jadi itu salah satu yang menurut saya baik. Karena kalau disimpan makin lama kan kita nggak ngomong, oh udahlah, tapi masih masalah nanti jadi. Nah, kalau Mbak Sita biasanya gitu, dia langsung, ayo kita rapat yuk, meeting. Sebenarnya kalau udahlah tapi emang udah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau udahlah Tapi nggak udah ya itu yang jadi masalah. Biasanya udahlah tuh kan nggak udah kan? Nggak udah. Udahlah. Nah, iya. Karena kan Alvin juga sebenarnya dihitung itu udah 15 tahun ya, jadi setengah umur Bass Jam 30 tahun Alvin udah join dari 2008. Jadi sebenarnya kalau ngomongin, saya masih gitu cuma punya Astra 15 tahun barengan sebelumnya. Ya kalau dibilang rahasia atau tips cuman itu gitu, karena emang akhirnya kita juga berhubungan sama manusia yang punya pemikiran masing-masing. Ya tadi kayak kalau mau berumah tangga, berpasangan semua juga ada terima, ada enggak, ada mendengarkan, ada gua nggak mau tahu, ada gitu semua, pasti ada di kami semua ini. Jadi
ya udah tinggal samain komitmennya aja sih, komitmennya mau kemana. Kalau komitmennya udah nggak sama ya susah banget gitu. Tapi kalau semua masih sama, mau majuin, oke kita mau komit di Base Jam, ya ayo gitu. Akhirnya tinggal lihat dari komitmennya masing-masing. Yang paling gitu. rumit di tempat kita tuh cuma kita sama Aris. Jadi kalau dia masalah ini masalah band apa masalah keluarga nih? Bingung nih. Jelas, karena kebetulan saya kakak adik, bukan pasangan ya kakak adik, jangan salah. Kakak adik. Keluarga di grup keluarga. Bikin WA grup sendiri gitu ya. Wah, mantap. Nah, rata-rata fanbase-nya ini kan kalau bisa Yang dibilang terakhir satu kok lagi nambah. enggak, ini kan saya nggak nanya. Enggak, ini kan saya nggak nanya nih. nggak nanya. Ini saya membuat pernyataan. Iya. Ini kan saya nggak nanya, bener. Ini kasih tahu iya, belum kalimat pertanyaan loh. Kan saya bilang kata-kata nih fanbase-nya ini kan berarti usianya 40-an, 30-an something gitu kan ya, berarti udah punya anak nih. Dan anaknya biasanya jadi tahu juga nih, jadi generasi di bawahnya Gen Z ya. Ya Gen Z juga. Alpha ya Gen Z terus ya Alpha. Ya kan jadi bisa oh ini lagunya Papi dulu nih. Lagunya Papi dulu. Gitu nggak, Vin? Kita sih harus sadarin ya, maksudnya dari bukan cuma sekedar Base Jam-nya, maksudnya sekedar karya kita pun juga anak-anak kita tuh pasti tahu sendiri. Kan, ngapain? Pergi ya, mau ngapain? Nyanyi, ngapain tanya dia? Iya. Terus mulai penasaran, pengen ikut cek sound. Lama-lama mereka suka sendiri. Tanya deh anaknya sih lagu kesukaannya apa gitu. Ntar kan. Iya, kebetulan anak Elvin masih 3 tahun ya? 3 tahun. Hampir 5. Hampir 5, 4 tahun. Anak saya ada SMP, dia gitu, dia ngenalin ke temen-temennya. Jadi bilang, nih nyokap gue dengerin lagu ini. Terus mereka ditanya balik, suka lagu yang mana? Jantan Pawan, kenapa? Karena liriknya ini gitu, anak SMP sekarang. Jadi ya itu bagian dari semi promosi, tapi ya ngalir aja sih sebenarnya gitu. Dan itu kayaknya juga nyambung ke fansnya Base Jam ya, maksudnya mereka juga punya anak juga, gitu. Terus juga beberapa kali kita tampil gitu perform. Ada anaknya. Ya, mereka ada yang bawa anaknya, mereka nyanyi bareng gitu, ibu sama anaknya atau. Ini dulu mama pacaran sama bapak pakai lagu ini. Papa nyatain pakai lagu ini, tapi mama tolak. Iya kan karena lagu kan memori banget ya, memori dan juga ada meninggalkan sesuatu ya. Betul ya, Sa? Kalau Asam kan memori sama Base Jam lain lagi dia dari zaman kecil dia malahan. Ini serius. Udah punya memori sendiri. Apa tadi? Enggak, kalau Base Jam tuh aku tahu dari umur 4 tahun sih. Dari 4 tahun ya? Iya, dari umur 4 tahun tuh udah. Siapa yang kenalin? Sebenarnya lebih karena nyokap tuh sering banget karaokean di rumah. Iya. Terus jadi kayak lagu-lagu yang dia sering nyanyiin, sering putar ya jadi otomatis kan. Padahal waktu itu belum bisa baca, cuma udah hafal lagu Bukan Pujangga. Bisa gitu ya. Iya, gitu. Iya. Jadi itu ya. Iya. Jadi membuat kamu jatuh cinta sama lagu itu, terus jadi sekarang jadi drummernya. Siapa sangka? Dulu masih 4 tahun gitu. Iya, wow, mantap. Wow, thank you so much nih teman-teman. Sukses selalu ya buat Base Jam. Sukses selalu teman-teman. Thank you ya buat karya-karya yang menginspirasi nggak cuma di Indonesia tapi di luar negeri. Iya. Ada lagu bahasa Inggris ya? Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Berarti terus berkarya terus ya. Abis mini EP pasti kan ada lanjutannya. Sukses, all the best ya. Thank you so much sekali lagi ya. Sukses selalu semuanya. Oke. Demikian teman-teman video kali ini. Buat teman-teman yang penasaran ya tadi bisa kepoin langsung di media sosialnya Base Jam Official, ada YouTube, IG dan lain-lain sebagainya, atau bisa follow IG masing-masing. Thank you so much for watching. Ya, sampai jumpa di next episode. Saya Ruby Herman dan juga Base Jam. Bye bye. This keeps on happening, I ain't having it. This keeps on happening, and I ain't having all the ways you do me wrong. This keeps on happening, I ain't having it. This keeps on happening, and I ain't having all the ways you do me wrong.
on